Para pelaku seni di Bondowoso sepertinya sudah banyak sekali dengan berbagai macam karya yang dihasilkannya. Salah satunya adalah pelaku seni lukis. Itulah yang bakal aku ulik sekarang. Beliau sudah banyak melukis di kain kanvas dan darah seninya telah mengalir sejak kecil. Kecintaannya terhadap seni lukis cocok banget untuk mengisi catatan dokumenter aku kali ini. Halo, pagi viewers. Hari ini aku mau ngajakin kalian untuk melihat sebuah karya seni lukis. Sang pelukisnya bisa dibilang legend di Bondowoso. Memang beliau sudah terlihat cukup tua. Akan tetapi, tangan lihainya tidak pernah berhenti untuk melukis sesuai dengan imajinasinya. Penasaran kan? Kira-kira siapa ya beliau? Kalau gitu, tetap di catatan dokumenter. Halo Pak, iya, ini saya sudah mau on the way ke sana. Baik Pak, ditunggu ya. Dulu, mungkin kalian pernah menggambar pemandangan alam dengan dua buah gunung dan di tengah-tengahnya ada matahari. Kali ini aku bakal tunjukin ke kalian lukisan yang bervariasi terutama cara atau teknik melukisnya. Apalagi, karya lukisan beliau banyak diminati oleh orang-orang yang suka akan lukisan yang bernilai tinggi. Aku sendiri nggak tahu bagaimana market lukisan di Bondowoso. Kita langsung dengerin aja yuk cerita dari Pak Haryadi di galeri lukisan yang berada di depan Pasar Maisan Bondowoso.
Viewers, inilah galeri lukisan Bondowoso milik Pak Haryadi. Kalau kita perhatikan dari berbagai lukisan yang ada di sini, itu kelihatan sekali bahwasannya si pengkarya atau si pelukisnya memiliki karakteristik dalam seni lukis. Informasi yang saya peroleh, Pak Haryadi memang memiliki style atau gaya dalam melukis yang mungkin beda dengan pelukis-pelukis yang lainnya, yaitu beliau memiliki gaya atau style pointillisme. By the way, kira-kira apa ya style pointillisme itu sendiri? Penasaran kan? Dan sepertinya Pak Haryadi ada di sana, viewers, sedang melukis. Gimana kalau kita langsung ke sana? Kita ngobrol-ngobrol sama Pak Haryadi. Assalamualaikum Pak Har. Maaf nunggunya lama ya. Nah, enggak masalah. Yang penting kita bisa hadir. Siap Pak Har. Ada yang bisa saya bantu? Pastinya gitu Pak Har. Pak Har, begitu saya sampai di galeri lukisan Bondowoso ini, saya lihat lukisan-lukisan di sini amazing, keren banget. Makasih. Dan ini tidak terlepas dari hasil karya Pak Haryadi. Pak Har, saya ingin tahu, setiap lukisan-lukisan di sini pasti memiliki konsep atau makna di setiap lukisan-lukisannya. Bukan begitu ya Pak ya? Gimana kalau Bapak ngejelasin ke saya sambil jalan-jalan? Bisa. Monggo. Nah, dari sini dulu Pak Har. Ini konsepnya apa, terus memiliki makna seperti apa? Dalam kehidupan masyarakat Bali, ini dinamakan barong. Barong itu merupakan gambaran ilmu putih yang ada di Bali. Jadi lambang ilmu putih yang di Bali. Ini yang kebanyakan orang awam itu tidak memahami. Sebetulnya arti dari barong itu istilahnya ilmu putihnya Bali. Ilmu putihnya Bali. Kalau yang lawannya itu namanya leak. Rangde namanya. Rangde. Dan itu yang ilmu hitamnya gitu ilmu ya. Hitamnya. Oh, jadi sosok jahatnya itu Lea, sosok baiknya itu Barong. Oke. Nah, kalau yang ini apa, Pak Har? Ini kehidupan di satu dusun di Bali dengan warungnya. Mereka kebanyakan berbelanja dengan warung-warung yang tradisional. Kehidupan di Bali kental sekali dengan tradisional. Lalu yang di bawah ini menyangkut kesenian di Bali. Masyarakat Bali itu mayoritas cinta kesenian. Jadi untuk terutama gamelan atau alat-alat yang tradisional, alat-alat musik tradisional yang ada di Bali, masih mereka itu memakai, mempergunakan. Masih dilestarikan ya. Ini saya gambarkan secara dekoratif aja. Cewek bermain seruling. Oke. Lalu yang ini buah mangga, benar? Ya, ini gambaran tantangan untuk saya waktu 2009. Iya. Karena lukisan saya seperti ini, pointillisme. Ada teman yang mungkin entah usil atau apa, ingin menantang, memberikan tantangan ya. Oke. Coba bikin secara realis. Gitu. Oh, bikin lukisan dengan aliran realis. Ya. Jadilah lukisan buah mangga, 3 buah mangga ini ya Pak Har ya. Kalau yang di bawah ini Pak Har? Ini pasar tradisional Bali. Oh, pasar tradisional Bali. Objek saya itu kebanyakan nuansa Bali. Karena saya besar berkesenian juga di Bali. Dan total hidup dari
seni lukis juga di Bali. Di Bali. Jadi kental sekali objek-objek saya itu Bernuansakan Bali ya. nuansa Bali dan alam Bali. Oke. Nah, kalau yang di atas ini, Pak Har. Itu pasar ikan nelayan. Oh. Ini juga pasar dusun Pasar Bali. juga ya. Oh, ini di sebuah dusun ya. Ya, Oke, kalau yang di atas tadi kehidupan para nelayan yang dengan berjualan pasar- ikan. dengan pasar ikannya. Oke. Kalau ini nuansa sawah, Ini yang di bagian paling bawah ini Ya, nuansa persawahan. dekoratif sawah. Oke. Nah, yang ini Pak Har. Ini merupakan salah satu destinasi kota kita Bondowoso. Ini Kawah Ijen. Kawah Ijen. Oke. Jadi salah satu ikon Bondowoso. Ikon Bondowoso, benar-benar. Yang di bagian bawah, Ini lukisan panen dengan gaya pointilisme. oke. Cara ini alirannya ekspresionisme, nggak realis. Oke, ini ekspresionisme, tidak realis, tapi tetap masih menggunakan sentuhan-sentuhan pointilisme. Oke. Lalu di sebelah sini, ini sepertinya lukisan tidak asing nih bagi saya, Pak Har. Ini kalau nggak salah, Batu Soon. Iya, Batu Soon itu juga merupakan salah satu destinasi Bondowoso Iya, yang ada di daerah Cermi. Cermi, Solor Stonehenge ya. Ya. Oke. Lalu di sisi sebelahnya, Pak Har, Juga di Kawah Ijen Kawah Ijen. Oh, Blue Fire ya. dengan blue fire-nya kalau Iya. malam. Kalau malam hari kelihatan banget ya Blue Fire-nya. Oke. Ini nuansa Bali juga. Ini nuansa Bali juga. Kampung di Bali Perkampungan di Bali. Oke. Yang di bagian bawah sama juga. perkampungan di Bali juga ya. Juga. Oke. Lalu di sisi sebelah sini. Ini pasar juga sepertinya Pak Har ya. Bener nggak? Ini kehidupan pagi hari di sebuah dusun yang memang ada objeknya ini. Ini pasar bukan? Bukan ya? Kampung aja. Oh, perkampungan Di- aja. Di pinggir kampung istilahnya. Di pinggir Ada- dusun gitu ya. Ada sawahnya. Oh. Lebih cenderung ke landscape-nya. Landscape-nya. Ini menggambarkan kehidupan di sebuah dusun di pagi hari dengan munculnya sunrise ya, matahari terbit. Oke. Nah, kalau yang ini, burung, ada 3 burung di sini. Ini saya menyampaikan dengan istilahnya 3D. 3D ya, 3 Jadi, dimensi ya. 3 dimensi. Heeh. Satu Lebih muncul. menonjol, Ya, sampai keluar dari frame-nya atau bingkainya ya Pak Har ya. Mudah-mudahan aja 3 burung, satu keluar dari. Iya. Oke. Nah, yang ini Pak Har, serba biru. Apa yang ingin disampaikan dari Sebetulnya lukisan ini? gambaran kita itu menyampaikan secara relief Relief. objek ini secara relief, tapi sebetulnya ceritanya ini orang main gamelan dengan penari legongnya. Jadi bukan merupakan arca, tapi Sebuah objek objek penari legong dengan perangkat gamelannya. alat kesenian ya. Kita Mungkin sampai- ini sebuah pertunjukan seni gitu ya. Pertunjukan legong, cuman kita sampaikan cara relief, misalnya gaya relief. Oke. Dan tetap tidak melupakan gaya pointilisme. Oke. Nah, lalu yang ini Pak Har. Ini pemandangan di luar sebuah rumah. Ini bentuk-bentuk inovasi saya untuk terus menggali dengan objek yang lebih unik dan lebih menantang untuk saya. Saya gambarkan ini di sebuah sudut villa, tapi di belakang istilahnya apa ya, latar belakang dari, jadi kita di Di bagian sebuah- dalam.
sebuah ruangan, kita lihat ke luar ruangan. Oh, keluar ruangan. Ya. Jadi point of view-nya atau sudut pandangnya kita di dalam ruangan, tapi ini digambarkan objek yang di luar ruangan gitu ya Pak Har ya. Oke. Lalu di sisi sebelah sini Pak Har. Ya. Waduh, ini lukisan menggiurkan sekali viewers. Kalau aku perhatiin sih mirip pisang. Jadi aku kepikiran nih pengen makan pisang. Kira-kira ini lukisan pisang atau bukan? Sebetulnya saya gambarkan ini bunga matahari. Oh, bunga Secara matahari. Dekoratif cuman, jadi nggak harus persis kayak bunga matahari. Cuman penyampaian aja secara dekoratif. Jadi ini bunga matahari ya, Pak Har ya. Bukan gambar atau lukisan pisang ya. Aduh, ternyata viewers, aku salah persepsi. Ini bunga matahari bukan pisang. Ya jadi deh, yang pengen makan pisang. Lanjut yuk. Nah, ini Pak Har. Ini juga gambaran sekumpulan bunga yang juga bergaya dekoratif juga. Jadi penyampaian aja, karena gayanya pointillisme, kalau dekat dia nggak begitu jelas. Iya, nggak begitu jelas. Tapi kalau kita melihatnya dari jarak jauh, itu kelihatan ya, jelas sekali. Oke. Yang di sisi sebelah sini, ini kehidupan di pasar. Kehidupan pasar di Bali. Di Bali. Ini salah satu destinasi juga. Kalipait. Kalipait. Oke. Satu ini Hutan Pelangi. Hutan Pelangi. Iya, betul. Dan satu lagi ini Gua Buto. Gua Buto yang ada di Cerme ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, Pak Har, kalau kita berbicara masalah lukisan, ada yang namanya aliran dekoratif. Terus habis gitu aliran realis. Nah, itu bedanya apa antara dekoratif sama realis? Kalau dekoratif itu menurut sepengetahuan saya itu kita menyampaikan lukisan itu semenarik mungkin, cuman bukan berupa hal yang real gitu. Jadi entah pakai kotak-kotak atau apa. Ada motif lah ya. Ada motif, cuman itu penyampaian aja. Kayak eksterior apa itu kebanyakan itu dekoratif. Kalau yang realis? Kalau realis itu kan harus apa ya, mendekati kenyataan. Oh, mendekatin real ya, atau nyata gitu ya. Seperti ikan itu mungkin, lukisan ikan ya. Kan itu kan bisa dilihat secara real. Kelihatannya bagaimana itu terlihat secara nyata ya, seperti nyata ya. Ada lagi gaya ekspresionisme. Ekspresionisme itu yang gimana, Pak? Ekspresionisme itu kita menyampaikan sesuatu tidak harus mirip, tetapi ada gerak di sana. Nah, seperti lukisan sawah ini. Oh, kan mereka kayak yang gerak. Oh, iya. Nggak realis gitu. Oh, ya itu ekspresionis. Jadi lebih kepada ekspresinya yang diambil ya. Gerak orangnya. Iya. Pergerakan mereka saat ini ya, apa tuh namanya? Istilahnya panen. Iya, panen padi. Jadi ada gerak di lukisan itu. Di lukisan tersebut, kayak pasar, jadi kan ada gerak mereka. Cuman tidak realis. Iya. Pak Har, dulu kalau nggak salah galeri lukisan Bondowoso ini di Badean. Ya, ada di Jalan Tanjung. Dr. Sutomo. Iya, dulu Jalan Tanjung ya. Nah, terus tiba-tiba sekarang nih pindah di depan Pasar Maesan. Kenapa nih Pak Har? Ini ceritanya juga waktu 2023 itu masa kontraknya habis dan tidak dikontrakkan lagi. Di sela-sela kebingungan saya cari tempat, Tuhan mengutus orang baik untuk saya. Namanya Bapak Singgih. Bapak Singgih. Bapak Singgih Widodo Tantiono. Beliau juga orang yang apa ya,
suka bersedekah juga, dan suka seni juga. suka seni juga, dan menghormati betul tentang karya seni. Nah, saya ditawari tempat ini dengan 2 ruko yang baru, dengan tanpa biaya sepeser pun. Free semuanya, Free gratis semua. ya. Tinggal nempatin aja ya. Nempati, sampai apapun saya boyong ke sini. Pindahan. Semua dari Jadi beliaunya. ditanggung sama Pak Singge tadi ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Singge atas semua yang Sudah diberikan. sudah dipinjamkan ke saya, yang sangat berarti untuk saya. Ya, kehidupan keluarga saya juga dalam saya berkarya. Pastinya Saya seperti ucapkan itu ya. Terima kasih itu. Oke. Nah, viewers, di balik perjuangan seorang Bapak Haryadi tidak terlepas dari yang namanya up and down atau naik turunnya sebuah kehidupan. Di saat Pak Haryadi mengalami kondisi down, ternyata Tuhan mengirimkan seseorang yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Singge. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haryadi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Singge yang telah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Haryadi. Bukan begitu ya, Pak Haryadi? Nah, Pak Har, saya penasaran gimana saat Pak Har ini melukis sebuah lukisan pastinya di kain kanvas dengan gaya pointillisme. Boleh saya lihat? Boleh, boleh. Oke, kita ke sana. Yuk, viewers. Pak Har, Ya, saya pengen tahu nih, lukisan karya dari Pak Har ini kan memiliki style atau gaya pointillisme. Sebenarnya pointillisme itu apa sih, Pak? menurut pengetahuan saya, kita menciptakan lukisan dengan gaya pointillisme itu istilahnya melalui poin-poin. Jadi melalui apa ya, titik, kita bergradasi warna itu dengan titik. Jadi antara gradasi dari hitam, dari adoni sampai ke sinar yang putih itu kita pakai gradasi dengan bergaya poin-poin. Pointillisme, poin-poin atau titik-titik itu sendiri ya? Titik itu menciptakan gradasi warna yang kita inginkan. Jadi, tidak melalui sapuan kuas. Oke. Tapi melalui titik. Jadi melalui titik-titik itu sendiri ya, Itu atau poin-poin ya Pak ya? Itu menciptakan gradasi warna yang ada yang dekat, jauh, seperti background ini kan. Iya. Ada yang dekat, jauh. Nah, kita ciptakan dengan gaya pointillisme, yaitu pakai titik. Iya. Pada dasarnya gaya pointillisme itu gaya gradasi warna yang diciptakan tidak sebagaimana mestinya. Oke. Jadi melalui jarak yang dekat, kita bergradasi secara peka. Jadi tidak harus maju mundur. Iya. Jadi seperti itu yang dikatakan gaya atau style pointillisme ya Pak Har ya. Nah Pak Har, ini kalau saya perhatikan lukisan ini yang ada di depan kita, ini semacam ruangan, bener nggak sih Pak? Saya ingin menciptakan pemandangan atau landscape. Landscape, iya. Kita itu berada di dalam ruangan, tapi view-nya itu yang di luar ruangan. Istilahnya di luar jendela lah. Iya. Jadi kelihatan nantinya itu kita seolah-olah ada di dalam ruangan, tapi yang ditonjolkan adalah view yang di luar ruangan itu sendiri. Oke. Pak Har, setiap melukis satu lukisan seperti ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Kalau konten kita itu dari pagi sampai sore,
Soal masalah melukis itu bukan mood ya. Iya. Cuman karena capek, karena sesuatu. Iya. Itu break dulu, istirahat dulu gitu ya. Kalau masalah mood, saya sudah melewati mood itu. Karena terus terang kalau di Pulau Dewata kemarin, di Bali, kita itu tidak ada mood, kita itu kayak kerja aja melukis. Jadi pagi sampai sore kita ngelukis aja. Jadi kayak orang kantoran juga. Iya. Nah, untuk mood itu sudah saya lewati. Cuman untuk kesegaran badan kita. Stamina aja yang perlu dijaga ya Pak Har ya. Nah Pak Har, dalam kita berkarya, apapun karyanya itu, termasuk salah satunya adalah seni lukis. Ini tidak terlepas dari yang namanya mood. Sedangkan tadi Bapak menyampaikan kalau masalah mood, saya sudah melewati fase itu sendiri. Tinggal menjaga stamina. Nah Pak, bisa nggak dibagi sama saya dan juga pastinya viewers yang menonton catatan dokumenter kali ini, gimana sih Pak untuk menjaga mood supaya tetap stabil? Karena kalau kita berkarya kan ada yang namanya mood itu kan bisa naik turun, up and down. Itu gimana Pak? Mungkin ya Mas ya, pengalaman saya yang gini, kalau kita itu berkarya di daerah barat, dalam istilahnya Jawa Tengah, Jawa Barat, kita itu apresiasi yang diperlukan. Istilahnya nama. Apapun yang diciptakan, kalau nama kita sudah ada, itu akan menunjang. Cuman kalau di Pulau Dewata sendiri yang notabene konsumennya itu memang tamu dari luar ya, wisatawan asing, mayoritas itu kita dituntut sportivitas saja. Istilahnya gini, apresiasi itu nomor berapa, tapi mereka kan di sana itu bisnis lukisan, bukan apresiasi. Jadi kita buat apa aja, yang penting tamunya itu senang. Itu aja yang kita kerjakan kalau di Bali. Jadi untuk masuk kita memasarkan secara langsung juga kesulitan kalau melalui. Jadi kita kebanyakan melalui galeri aja. Jadi, itu kalau di Bali ya? Iya. Kalau di Jawa, terutama Jawa, Jogja, Jakarta, Bandung, kita lebih ke apresiasi. Nah, lalu untuk menjaga mood itu sendiri gimana Pak? Kan terkadang kan up and down, kadang ada rasa capek, terus habis itu buntu, nggak menemukan ide. Nah, kalau Pak Har sendiri ini gimana Pak untuk menjaga mood itu sendiri? Kalau saya pribadi, karena saya sendiri sudah merasa melukis itu kebutuhan saya sehari-hari. Sudah merasakan sampai di sana. Jadi saya satu hari tidak pegang kuas, meskipun cuman berapa menit, itu kayaknya belum lengkap. Kayak ada yang kurang. Ya, itu kebiasaan saya pribadi. Karena ya di tempat saya berapa tahun di Bali itu kesehariannya cuma itu. Jadi tidak ada pekerjaan lain ya. Habis melukis, kita jual lukisan, kita ambil pesanan terus gitu. Nah dari itu kita akhirnya mood itu muncul, selalu ada. Kenapa? Kita dipesani orang, kita butuh waktunya segini, jadi terus. Jadi tuntutan juga satu lukisan harus selesai. Dan itu yang mendorong mood. Akhirnya jadi kebiasaan, seperti kerja aja gitu. Sehingga mood itu tetap terjaga ya Pak Har ya. Untuk saya pribadi itu. Jadi rasanya kalau kita itu satu hari nggak pegang kuas, itu kayaknya belum cukup. Betul sekali. Itu pribadi saya sampai sekarang. Makanya kan di tengah kota yang seperti Bondowoso ini, kenapa saya bisa mempunyai sekian banyak lukisan? Di samping juga ada yang terjual. Saya tiap hari itu menciptakan, dalam artian mengerjakan lukisan. Jadi peduli itu mau terjual atau apa, yang jelas saya harus berkarya.
aja. Oke, intinya yang penting tetap berkarya, gitu ya Pak Har. Satu untuk memang kebutuhan saya pribadi, kebutuhan diri saya untuk melukis. Oke, Pak Har, di sini banyak sekali di Galeri Lukisan Bondowoso lukisan-lukisan yang terpampang di dinding Galeri Lukisan Bondowoso. By the way, kalau boleh saya tahu, ini semua karyanya Pak Har atau ada yang dari teman yang nitip? Ada sebagian juga dari teman. Yang tidak bergaya pointillisme itu sebagian besar dari teman. Oh, kalau yang bergaya pointillisme itu jelas sudah karyanya Pak Haryadi. Dan ada juga yang merupakan perjalanan juga. Ada sebagian punya teman yang juga ikut titip di sini. Belajar melukis, saya mulai kecil memang sudah suka melukis. Dan sejak kecil itu saya sudah mencintai seni, terutama seni lukis. Sekitar tahun 72 saya kelas 1 SD, saya sudah mulai menyukai untuk berkesenian. Inspirasi saya dalam melukis diawali dengan kecintaan saya pada lukisan, dan hijrahnya saya ke Bali menambah satu wawasan untuk melukis, juga untuk bisa mencari atau hidup dari melukis. Dan karya yang sangat saya sukai dan penuh inspiratif bergaya pointillisme, yaitu berupa gradasi yang berupa poin-poin untuk menciptakan sebuah karya. Pada awalnya saya lahir di tengah kota Bondowoso, pas persis di belakang kantor Pemda, di selatan alun-alun. Nah, di situ di tempat saya tinggal itu ada persilatan namanya Lang Putih, persilatan Lang Putih. Dan kebetulan guru besarnya itu juga seorang seniman. Jadi mungkin karena pekanya seorang guru itu, saya tidak boleh ikut dalam dunia persilatan. Cuman saya dididik untuk jadi untuk belajar melukis. Jadi memang satu orang, cuman saya satu gang itu yang tidak boleh ikut latihan silat. Jadi bisa dibilang guru saya adalah guru besar Lang Putih yang juga seorang pelukis. Pada dasarnya untuk di Bondowoso belum mencapai standar, karena juga daerahnya, kedua juga penghasilan rata-rata orang Bondowoso itu kebanyakan menengah ke bawah. Jadi untuk keperluan yang satu ini mungkin bisa dibilang langka dalam hal ini. Tapi karena saya sudah kuat di marketing di Bali dan kuat saya untuk berkesenian, yang pada prinsipnya dimanapun kita itu berada, yang bicara kita itu adalah karya, tapi bukan tempat. Dengan kenyataan
sampai sekarang saya bisa bertahan untuk jadi pelukis di daerah yang istilahnya langka untuk kita bisa menjual lukisan itu. Harapan untuk saya pribadi, saya akan tetap aktif untuk melukis dan mencari apa yang belum saya dapat, terutama inspirasi dalam lukisan saya. Saya masih ingin mengeksplor objek-objek yang lebih unik dari sekarang dengan gaya pointillisme ini. Sampai sekarang saya masih terus menggali hal seperti itu. Harapan untuk kedepannya, untuk seniman-seniman teman-teman saya yang di Bondowoso terutama, kita berkarya itu sebetulnya hati yang bicara. Jadi bukan asumsi uang, tapi hati kita harus di seni lukis itu sendiri, dengan memantapkan semua kekurangan-kekurangan yang ada, kita terus berkarya. Viewers, syuting catatan dokumenter hari ini sudah selesai. Tapi sebelum aku pulang ke Bondowoso, seperti biasa, aku dan tim mau makan dulu, pastinya ditemenin sama Pak Har. Dan kebetulan viewers, sama istrinya Pak Har sudah disiapin soto ayam. Sepertinya mantep nih, viewers. Nih, viewers, soto ayamnya. Mantep kan? Di sini juga ada sambal, ada kerupuk juga, viewers. Dan bikin aku udah gak sabaran, langsung pengen nyantap aja. Yaudah deh, aku makan dulu ya, viewers. Melihat beliau melukis di antara cat dan kuas yang menyentuh kanvas, aku paham bahwa di setiap titik yang ditorehkan ada kisah yang ingin diceritakan. Keindahan yang tak dapat terucapkan, tapi masih bisa aku rasakan melalui titik yang ditorehkan, serta sapuan warna yang begitu indah dipandang mata. Beliau sudah 50 tahun lebih mempertahankan teknik pointillism dalam setiap lukisannya. Bisa dibilang teknik ini susah untuk dipelajari, namun elok untuk dipandang. Kata beliau, lukisan yang terpajang di ruangan manapun itu bukan hanya benda kosong tanpa arti. Akan tetapi, itu adalah sebuah karya yang mempersilahkan kita untuk masuk ke ruangan itu sendiri. Kurangnya apresiasi serta dukungan itu bukan sebuah permasalahan. Mungkin permasalahan terbesar bagi para pelaku seni lukis adalah ketika cat dan kanvas sudah tidak bisa lagi menjadi tempat untuk melukis imajinasinya. Catatan dokumenterku kali ini ternyata sudah terlukis indah bersama Pak Haryadi di Galeri Lukis Bondowoso. Sangat inspiratif sekali perjuangan Pak Haryadi dalam menggeluti dunia seni lukis. Meskipun banyak permasalahan yang terjadi di dalamnya, namun tidak membuat beliau menyerah. Buat kalian yang ingin menghiasi dinding tembok kalian dengan lukisan Pak Haryadi, bisa langsung aja datang ke lokasi Galeri Lukisan Bondowoso yang berada di depan Pasar Maesan. Dan pastinya by request.